Saya minta yang berdoa Ibu Mei, Ibu Mei Simatupang, silakan Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Betapa Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Kau memberikan bagi kami kesehatan, kesempatan untuk kami boleh belajar kembali bersama dengan Bapak dosen kami, Bapak Nathan. Tuhan Yesus, ini setiap kami rindu. Biarlah pelajaran malam hari ini Tuhan memberikan bagi kami pengertian yang lebih lagi. Berikan kami hikmat Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang diajarkan dosen kepada kami semuanya. Tuhan, kami berdoa dari setiap tempat dimanapun kami berada, Tuhan. Kami mau memberikan hati kami, pikiran kami untuk sungguh-sungguh kami mau belajar malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat jaringan internet. Kami juga berdoa supaya semuanya yang kami boleh pakai, boleh baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pembelajaran malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Saya akan. Sama-sama Pak. Selamat malam Pak dosen. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Saya numpang di tempat orang ini Pak. Wah, semangat Ibu. Puji Tuhan. Semangat ya Bu. Malam Bapak. Ya Pak. Ya, Bapak Ibu, kita malam hari ini membahas topik yang bisa dikatakan sangat menarik ya. Sangat menarik dan biasanya juga ini banyak yang didiskusikan ya. Saya pakai istilah didiskusikan lah ya. Jangan diperdebatkan gitu ya. Kayaknya tendensinya gimana. Lebih enak memakai istilah didiskusikan. Nah, Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu mari kita baca ya. Mari kita baca di dalam Ibrani ya. Bapak Ibu mari kita baca di dalam kitab Ibrani. Ibrani 6 ayat 1 sampai 8, mungkin satu orang aja kalau rame-rame nanti berantakan ya. Kita minta yang membacakannya yang ready ya, yang sudah ready siapa ini ya kira-kira ya. Diar Puspita bisa? Baik Pak, sampai Ya. 8 kan Pak? Ya, silakan. Ibrani 6 ayat 1 sampai 8. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukum kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin diperbarui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Demikian. Sudah Pak. Ya, terima kasih sudah membacakannya buat kita semuanya. Sama Pak. Kalau membaca Ibrani 6 ini kira-kira apa yang terbersit dalam pikiran Bapak Ibu semuanya? Nah, makanya saya buat di sini. Apakah
konteks murtad Ibrani 6 ini, apakah ini adalah orang yang sudah lahir baru, kemudian pada akhirnya murtad, dan kondisinya tidak mungkin dibaharui lagi, dan dia akhirnya dihukum di dalam kekekalan. Tetapi sebelumnya dia sudah pernah selamat gitu. Jadi kalau digambarkan begini. Berarti orang ini sudah lahir baru. Kemudian murtad. Kemudian akhirnya dihukum kekal. Apakah Bapak Ibu memahami demikian? Halo. Iya, Pak. Ya, apakah Bapak Ibu memahami demikian yang disebut dengan murtad ini? Ibrani 6. Jadi orang tersebut sudah lahir baru. Kemudian lahir baru ya. Murtad. Kemudian dihukum kekal. Iya. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Atau yang kedua. Belum lahir baru gitu ya. Iya, betul. Betul, Pak. Murtad. Yang pertama, Pak. Ya, yang pertama. Belum lahir baru ya memang udah dihukum kekal ya. Pertama, Pak. Ya. Gimana? Coba berikan respon. Pertama, Pak. Pertama, Pak. Ya. Pertama. Pertama, Pak. Yang Yang pertama, Pak. Oke, Ibu Amelia, apa Pertama. alasannya, Bu? Kira-kira. Pertama, Pak. Pertama, Pak. Ini kayaknya belum lahir baru ya, Pak. Yang kedua, Pak. Mulai bimbang. Ya, coba berikan alasannya, Bu. Yang pertama, Pak, karena kalau kita lihat dari ayat ini, dia sudah mengecap firman yang baik. Tuhan. Ya. Nah, jadi sesungguhnya dia ini sudah lahir baru, tapi murtad kembali. Karena kalau dia belum lahir baru, tidak mungkin dia mengalami firman Tuhan yang begitu hidup di dalam hatinya. Oke. Di sini, ya. Jadi di sini kita lihat di ayat 5 ini, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi. Jadi sesungguhnya ini sudah lahir baru dia, Pak. Cuman dia murtad lagi. Oke, terima kasih Ibu Rosmawati. Ada lagi? Ibu siapa Pak. tadi? Iya, Pak. Oh, Pak siapa? Pak. Ya. Mari Pak Menrova, mari Pak, silakan Pak. Iya, intinya belum lahir baru ya, Pak ya. Karena di ayat 1 itu mereka masih melakukan perubahan yang sia-sia. Nah, lagi Pak. Terus? Begitu, Pak. Iya, kan Paulus dorong mereka supaya mereka meningkat kepada satu pertobatan begitu. Terima kasih, Pak. Ya, jadi menurut Pak Menrova belum lahir baru ya? Sepertinya. Kenapa jawabannya ragu-ragu? Nah, Pak Ferry gimana Pak? Kalau dilihat dari ayatnya yang keempat itu kan memang sudah
jelas di situ dikatakan sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Jadi bukan belum lahir baru ini, sudah pernah diterangi hatinya dan pernah mengecap Ya, karunia surgawi. Wah, ini luar biasa kan? Dan yang pernah dan mendapat mendapat bagian bagian dalam Roh Roh Kudus. Kudus. Oh, Ya, ini berarti orang-orang yang sudah mengalami hal-hal yang luar biasa dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia yang akan datang. Nah, kalau mereka murtad itu kan berarti keluar dari kepercayaan. Keluar dari kepercayaan, keluar dari keyakinan, berarti dia meninggalkan apa yang dia yakini selama ini. Ya kalau dia orang Kristen ya tentunya dia keluar dari keyakinannya tentang Tuhan itu sebagai juru selamat. Iya, Begitu. terima Jadi kasih orang Pak. yang sudah lahir baru dan akhirnya dia mundur total, menyangkal Kristus sebagai juru selamat. Iya, baik, terima kasih Pak. Kalau Pak Harnanto, gimana Pak? Saya setuju dengan Ferry baru saja. Ya, Bagi saya ayat 1 sampai ayat 3 itu ditujukan untuk mereka-mereka yang sudah menerima panggilan. Lah penulis Ibrani ini mendorong bagi sudah dipanggil untuk iman yang bertumbuh menuju kematangan rohani. Mereka itu sudah berhenti berproses, tetap berproses. Lalu ayat 4 sampai ayat peringatan tentang bahaya murtad. Lah sudah proses, sudah merasakan, sudah mengecap kebenaran Allah, sudah menerima karunia Allah, tapi berpaling dari Roh Kudus, diibaratkan seperti menyalibkan Yesus lagi, menyalibkan Yesus yang kedua. Lalu ayat 7 sampai ayat 8 ini memberikan perumpamaan tanah. Jikalau mereka yang tetap setia, maka diibaratkan seperti tanah subur. Jikalau ditanamin tanaman, dirawat, maka akan menghasilkan buah. Tapi kalau yang murtad ini seperti tanah yang ditutup, karena hanya akan menghasilkan lemak, dan cara penanganannya semua itu cuma dibakar. ya. Terima kasih Pak Harnanto. Mari Pak Daily, Pak Salatieli Dairi, mari Pak. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Rektor. Saya berpendapat dua alasan ini tidak bisa saya terima seutuhnya, Pak. Mungkin perlu penjelasan atau dasar-dasar yang lebih detail lagi. Yang pertama gini, Pak. Kalau saya pilih lahir baru, lalu murtad dan dihukum kekal, tentu harus diawali dulu dengan dasar, ya. Orang lahir baru artinya sudah terima Tuhan Yesus. Pertanyaan, kalau dia sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus, berarti ketika dia murtad dan dia dihukum, berarti dia akan kehilangan keselamatan. Tetapi ada konsep yang mengatakan bahwa keselamatan tidak pernah hilang, tidak akan hilang. Itu yang pertama. Jadi saya anggap ada semacam dikotomi dari pemahaman ini. Saya butuh bantuan Bapak untuk bisa meyakinkan kami bahwa kita percaya yang mana, Pak? Apakah keselamatan bisa hilang atau keselamatan tidak bisa hilang? Kalau kita bicara bahwa keselamatan tidak bisa hilang, maka orang lahir baru ya tidak akan pernah murtad. Karena ketika dia percaya Tuhan Yesus sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, bagaimana mungkin dia bisa murtad? Itu yang pertama. Lalu kalau kalimat yang kedua kita pakai belum lahir baru, ya belum lahir baru, ya memang agak susah karena gini, bagaimana orang murtad lahir baru aja belum? Ya jadi mungkin yang argumentasi poin kedua, saya pikir cukup di skip aja, tidak akan masuk akal memang, karena orang yang belum lahir baru, ya bagaimana dia bisa murtad? Lahir baru aja belum. Nah, tapi poin yang pertama, lahir baru, murtad dan dihukum hukuman kekal, menurut saya ini masih saya butuh penjelasan, Pak. Apakah orang yang sudah lahir baru, sudah percaya Tuhan Yesus, kehilangan nggak keselamatannya ketika dia tidak percaya lagi? Atau tidak kehilangan? Orang murtad akan dihukum kalau memang bisa kehilangan keselamatan, Pak. Karena ini ada dua hal yang menjadi perdebatan dan saya berharap agar bisa dibantu oleh Pak Rektor, ya sehingga tidak membingungkan kami, Pak.
orang percaya sekali percaya tetap selamat atau bisa hilang keselamatan itu. Sehingga dari dasar itu nanti bisa kita simpulkan bahwa lahir baru bisa murtad, dihukum, atau lahir baru tidak akan murtad. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Daily. Pak Nazara, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya berdasarkan ayat yang ke-6 dan kembali nanti kepada ayat yang pertama. Ayat ke-6 di situ disebutkan, namun yang murtad lagi. Kalau gitu, dia sudah pernah murtad pertama, lalu ini murtad lagi. Jadi 2 kali murtad sudah. Ya, kalau bahasa Yunaninya kan pakai apa dia di situ ya? Sebentar, pakai palin, kata palin, artinya kembali lagi ke dosa yang sebelumnya. Nah, kenapa hal ini? Jadi pilihannya malah ada 3 jadinya. Jadi sebelumnya dia bertobat, kemudian istilahnya lahir baru, kemudian murtad, kemudian dipulihkan lagi, baru kemudian murtad lagi. Gitu malah. Karena dikatakan situ itu murtad lagi dia. Nah, kembali kepada ayat pertama. Jadi kalau setiap orang berdasarkan lahir barunya karena pertobatannya artinya melakukan hal-hal yang sifatnya saya sebutkan ayat pertama. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bisa jadi memang pertobatan yang pertama itu berdasarkan atas perbuatan yang sia-sia dan ada kemungkinan orang-orang seperti itu akan murtad pada akhirnya karena tidak diperlengkapi, tidak dipastoralkan, tidak diajari lagi tentang ajaran-ajaran selain ajaran keselamatan, yaitu ayat 2, ajaran baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman yang kekal. Tapi kalau dia sudah lahir baru kembali dan memperoleh penjelasan tentang hal ini semuanya, ya puji Tuhan dia akan semakin kuat iman. Itu Pak. Terima kasih Pak. Pak Romi Sinulingga, silakan Pak. Shalom Pak, shalom semuanya. Iya, shalom. Kalau menurut saya di dalam Ibrani 6 ini Pak, ini belum lahir baru Pak. Kenapa? Alasannya karena di dalam ayat 1 ini dikatakan bahwa dasar pertobatan itu bukan dari perbuatan yang artinya kalau orang yang sudah lahir baru itu atau yang sudah bertobat itu tidak segampang artinya dengan dibaptis, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati dan hukuman kekal. Artinya pertobatan itu tidak segampang ini Pak. Sehingga kalau segampang ini orang akan mudah untuk murtad. Sehingga akhirnya nanti di dalam ayat berapa ini Pak? Ayat 6 ini kalau syarat pertobatan itu segampang itu, maka orang akan gampang murtad sehingga itu sama dengan kita akan menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum, Pak. Jadi menurut saya ini belum lahir baru. Iya, oke. Itu. Jadi, terima kasih Pak. Pak Sinulingga. Oke. Apakah ada lagi? Kalau tidak supaya kita masuk ke pembahasan kita. Oke. Coba kita telusuri pelan-pelan. Ya, Bapak Ibu coba dibuka Ibrani 5 ayat 11. Ya, saya minta tolong satu orang membacakannya. Ibu Ardila bisa baca Ibrani 5 ayat 11. Ibu Ardila Waru. Ya Pak, baik. Ibrani pasal 5 ayat 11 ya Pak. Iya. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Terima kasih. Demikian Pak. Yang pertama. Sama-sama Pak. Yang pertama jemaat Ibrani itu digambarkan sebagai apa? Lamban dalam hal mendengarkan. Lamban dia. Dalam hal mendengarkan. Iya. Dalam mendengarkan firman Tuhan. Kondisinya dia jemaat yang lamban mendengarkan firman Tuhan. Kemudian lagi
Kalau baca lagi, memerlukan susu. Ayat berapa itu? Ayat 12 kah? 12. Iya. Ayat 13. Ayat 13. Ayat Ayat 13, 12. memerlukan susu. 12 C. 12 Pak, 12. 12 Pak. Pak, 12 C. Kemudian anak kecil ya, disebut anak kecil ya. Ya, ayat 13. Ya, Ayat 13, 13. anak kecil. Jadi inilah kondisi jemaat yang ada di Ibrani ya, Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Coba buka lagi Ibrani 6 ayat 1. Enggak, tolong dibacakan Pak Ibu Jebua. Baik Pak. Ibrani 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Sudah Pak. Ya, terima kasih Ibu. Jadi indikasi jemaat di sana bagaimana? Masih belum bertumbuh ya? Belum bertumbuh Pak. Iya. Belum bertumbuh. Ya. Masih belum berkembang Pak. Iya. Itu kondisinya yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Gitu Bapak Ibu. Oke. Sekarang coba kita gambarkan lagi. Kita akan gambarkan lagi. Oke. Ciri-ciri orang yang murtad itu adalah Ibrani 6 ayat 4 sampai 8. Pernah diterangi hati nuraninya. Nurani. Kemudian dia mengecap karunia surgawi. Mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ya. Mengecap firman yang baik dari Allah. Dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Oke. Jadi pernah diterangi hati nuraninya Bapak Ibu? Pernah diterangi hati nuraninya dengan apa ya Bapak Ibu? Mengecap karunia surgawi. Dengan Firman, Pak. Firman. Oke. Dengan firman, Pak. Dengan firman Tuhan ya, diterangi hati nuraninya ya. Ya. Iya Pak. Kapan dia dapatkan firman Tuhan? Pada waktu firman Tuhan diproklamirkan oleh utusan, Pak. Betul, Pak. Saat dia dengar firman. Itu bisa waktu di gereja, pas dia berada di gereja datang. Jadi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu yakin orang yang datang ke gereja semuanya sudah lahir baru? Belum. Tidak Pak. Tidak, Pak. Tidak. Tidak Pak. Belum tentu. Nah, kalau gemim sama HKBP ya Pak. Waduh, ini bahaya ini. Awas. Nggak bisa bilang nama gerejanya, Pak. Gitu ya. Oke. Di skip. Kita anggota PGI, Pak. Aku anggota HKBP aku. Ya, oke, nggak apa-apa, Pak. Ini intermezzo, Bapak Ibu ya. Ya, jangan Bapak Ibu. Oke, kita intermezzo, jangan ini lagi dilanjutkan. Oke. Baik, Bapak Ibu. Pernah diterangi hati nuraninya, berarti ke gereja gitu ya. Terus berikutnya dia dengar firman Tuhan ya. Oke. Yang berikutnya, mengecap karunia surgawi ini yang bagaimana Bapak Ibu? Ayo. Mendengar kabar baik tadi, Pak. Oh, sama dong berarti.
bisa ngalamin nulis. Mendapatkan karunia-karunia, Pak. Mendapatkan karunia. Iya. Perhatikan loh, dikatakan bukan mendapatkan, mengecap loh Pak. Merasakan kalau mengecap itu Pak berarti. Nah, Ibu Saestu. Merasakan Terima kasih. firman. Ya, mengecap itu merasakan gitu. Jadi kasih Tuhan begitu. ya kalau misalnya Pak Ferry dapat berkat, maka tim pelayan mengecap ya Pak Ferry ya. Iya, cuma dikecap aja, nggak ditelan. Mengecap Kalau dibagi, ya. kalau nggak dibagi nggak dapat dikecap lah. Iya. Lihat aja pajikan. Iya dong. Ya. Harus gembala harus salurkan supaya tim Betul. pelayan mengecap, nggak boleh. Jadi yang dapat siapa ya? Gembala. Yang dapat itu dari gembala, kemudian ya dikecap kan gitu. Jadi mengecap karunia ini artinya apa Bapak Ibu? Dia merasakan dampak dari karunia itu. Bukan dia yang mendapatkan karunia, atau ada pemahaman Bapak Ibu yang lain? Mungkin ini Pak. Ya, silakan Bu. Mengecap karunia surgawi itu mungkin dia sakit, datang ke HR gitu, ditumpangkan tangan oleh pembicaranya terus dia sembuh. Mungkin itu salah satu mengecap. Iya, Atau di dalam kesulitan, dia dalam kesulitan terus didoain, kesulitannya itu terjawab lewat. Mungkin itu dimaksud dengan mengecap karunia surgawi. Makasih. Artinya yang punya karunia siapa Bu? Yang menampakkan Tuhannya, hamba Tuhannya kan? Yang pembicaranya. Iya, yang mengecap siapa? Pendengarnya. Yang sembuh tadi. Yang sembuh, yang menerima tadi kan? Makanya saya bilang, ini konteks orang ini bukan menerima, bukan mendapat, maaf ya, bukan mendapat karunia surgawi, mengecap. Merasakan. Ya. Berarti merasakan kebaikan Tuhan seperti kita dibangunkan dari tidur gitu ya Pak? Oke. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu ada nggak kira-kira di Alkitab orang yang mendapatkan yang mengecap karunia, tetapi sesungguhnya dia jauh dari Tuhan? Yudas Pak. Siapa Bu? Yudas. Yudas Pak dalam tafsiran siapa namanya? William Barclay ya. Dia menafsirkan Ibrani pasal 6 ini seperti Yudas murid Tuhan Yesus. Ada lagi nggak selain Yudas yang mengecap karunia surgawi di Alkitab Perjanjian Baru? Ada Pak. Yang siapa? Siapa? Perempuan yang 10 orang kusta itu kan satu orang yang Pak. kembali bersyukur. Yang kembali berapa orang Pak? Satu. Yang kembali 1, yang 9 pergi. Iya. Dia mengecap ya? Iya Pak. Iya mengecap loh. Bapak Ibu juga kalau baca di dalam Yohanes berapa ya? 5 atau Yohanes 6, waktu Yesus berkata bahwa akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa tidak makan dagingku, dia tidak akan hidup kekal. Maka banyak murid-murid yang waktu itu ada mendengar pergi meninggalkan Yesus. Dan mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang baru saja dikasih makan oleh Tuhan Yesus 5.000 orang. Mereka itu adalah bagian dari 5.000 orang. Mendapatkan mujizat dari 5 roti 2 ikan. Tetapi waktu Yesus berkhotbah, Yesus katakan, akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa yang tidak makan dagingku, minum darahku, dia tidak layak. Kabur mereka. Kemudian Yesus bilang lagi, Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid 12, apakah engkau pun mau meninggalkan aku? Tidak pergi juga. Itu mengecap karunia surgawi ya Bapak Ibu. Berikutnya, mendapat bagian dalam Roh Kudus.
Mendapat bagian. Ya tadi Revita bilang itu contohnya Yudas, ya pasti ya. Yudas itu benar itu. Ya. Kalau digambarkan semua ini cocok dengan Yudas, cocok banget. Cocok semua ini. Mengecap juga nih. Mengecap firman yang baik. Yudas juga cocok. Dan bahkan sebenarnya murid-murid yang pergi meninggalkan Yesus dalam Yohanes yang kelima itu juga sama. Dan kemudian karunia dunia yang akan datang, mereka sudah mengecap itu. Yudas sudah mengecap itu juga. Oke ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita sepakat, kalau kita gambarkan ini, contohnya Yudas cocok ya. Atau ada argumentasi yang lain, Bapak Ibu? Atau ada yang bilang, Yudas nggak cocok Pak gitu ya. Boleh juga kalau ada argumentasi yang lain. Cocok Pak. Cocok ya Bu. Ya, kalau orang Cocok Pak. Kalau orang Medan Karo bilang cocok kan merasa? Cocok katanya. Oh, cocok. Cocok. Cocok kan cocok. Oke. Sekarang kita perhatikan orang ganti ya, orang ganti. Saya akan buat yang baru lagi. Oke. Ayat 4 ya, ayat 4 disebut di sana mereka. Saya pakai istilah bukan saya, Alkitab, mereka. Saya buat besar. Bapak Ibu, mereka ini siapa? Ayo. Saya ajak diskusi Bapak Ibu ya, supaya jangan seolah-olah ini satu arah, supaya kita sama diskusi aja. Walaupun ayat ini udah sering saya diskusikan, tapi saya ajak diskusi lagi. Mana tahu ada juga ide-ide dari Bapak Ibu yang saya dapat yang baru, bisa jadi kan. Siapa mereka di sana Bapak Ibu? Ayo. Orang yang sekelompok orang, Pak. Sekelompok orang. Jemaat Ibrani mereka sekelompok orang yang berada bersama-sama dengan jemaat. Mereka yang pernah ditolong. Sekelompok orang, Pak. Itu tadi, Pak. Orang itu yang pernah ditolong hatinya. Iya. Ya, kalau ditanya mereka itu siapa? Nggak jelas lagi ya, Pak ya. Ya, mereka itu ya bisa kelompok itu bisa. Jadi bisa lebih dari satu orang. Ada beberapa orang. Iya, kalau diidentifikasikan secara detail mereka ini nggak jelas ya? Tidak, Pak. Ya, kan? Bisa juga orang-orang zaman sekarang. Itu aplikatif, Pak. Tunggu dulu. Bapak Ibu, tunggu dulu. Kita masih memeriksa konteks pertama. Konteks pertama dulu. Jadi cara menafsir secara hermeneutika yang baik, konteks pertama dulu kita periksa. Siapa mereka ini? Menurut saya yang tadi Ibrani pasal yang kelima tadi, Pak. Jemaat Ibrani tadi, Pak. Jemaat Ibrani yang masih kanak-kanak, tadi yang tidak bertumbuh, Pak. Ya, yang masih kanak-kanak. Tunggu dulu. Itu yang Ibrani 5 tadi itu kepada siapa ditujukan Bapak Ibu? Ayo. Saya ulang ini ya, ini. Ini. Ibrani 5 ayat 11. Ibrani 5 ayat 11 kepada siapa Bapak Ibu? Jemaat Ibrani. Jemaat Ibrani. Saya tulis. Karena di situ udah jelas dibilang kamu. Karena kamu. Ya, kata gantinya itu kamu ya. Karena kamu ya. Ya, oke. Saya buat lagi dulu. Saya akan buat di sini ya. Jadi ada Ibrani 5 ayat 11 itu adalah kamu. Kamu ini siapa? Kamu. Jemaat Ibrani. Orang Ibrani. Ya, kalau ini sepakat jemaat Ibrani ya. Iya. Iya. Berhasil.
Ini berasa. Oke. Jadi ini adalah kamu ini adalah jemaat Ibrani, mereka ini adalah tanda tanya. Kamu ini ada mereka ini tanda tanya ya Bapak Ibu. Ya, ciri dari hermeneutika lanjut adalah kalau ayat itu memang tidak menjelaskan apapun siapa mereka, jangan mencoba menerjemahkan, menambah-nambahi. menambah. Jadi mereka di sini sama Bapak Ibu bilang, oh siapa ya? Ada yang bilang pernah diterangi hati nuraninya. Iya, saya tanya, yang pernah diterangi hati nuraninya tadi siapa? Mereka yang murtad. Mereka yang murtad itu siapa? Nggak tahu gitu ya. Makanya masih tanda tanya. Kalau Ibrani 5 ayat 11 itu udah jelas jemaat Ibrani. Ya, Ibrani 5 ayat 11 itu jemaat Ibrani. Tapi mereka ini, apakah mereka ini jemaat Ibrani Bapak Ibu? Ini perlu kita jelas. Belum tentu. Belum tentu. Ragu-ragu kata Pak Ferry tadi awal. Sama kayak begini, saya bicara dengan Ibu Herlina. Bu Herlina, ya. Iya Pak. Mereka itu pernah diterangi hati nuraninya. Mereka ini Ibu Herlina enggak? Bukan. Bukan dong. Bukan. Ya, kalau Ibu Herlina saya bilang kamu ya, kamu Ibu Herlina, itu kamu. Iya. Berarti saya. Ya, kalau kamu di situ Ya. Ibu Herlina. Jadi mereka ini bukanlah jemaat Ibrani, Bapak Ibu, bukan. Dari mana kode? Sampai di sini Orang-orang oke? luar, orang-orang. Ya. Iya. Ya. Oke Pak. Nangkap Pak, nangkap. Iya, paham Pak. sampai sini kita sepakat dulu. Iya, sepakat Pak. Oke. Ya. Mereka ini Guru bahasa Indonesia juga ini. Bapak Ibu, Guru memang bahasa Indonesia menafsirkan juga bahasa ini. Indonesianya. Saya kalau baca Alkitab bukan saya mau ini. Saya titik koma saya akan baca. Oke. Nah, berikutnya. Mereka ini tanda tanya. Saya buat ini tanda tanya loh. Saya buat tanda tanya ini ya. Kemudian ya, apa sih? Apakah ini sudah terjadi atau belum? Belum, Pak. Sudah. Belum. Sudah. Pernah berarti sudah. Kan mereka. Saya setuju. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Ulangi Pak pertanyaannya. Gangguan tadi. Oke. Ibrani 6 ini apakah memang mereka ini adalah konkret? Ibrani 6 ini apakah kata ganti mereka orang ketiga jamang ini adalah konkret, ada orangnya dan memang sudah ada yang murtad? Ada orang, ada yang ada murtad. orangnya dan sudah ada yang murtad. Sudah ada yang murtad. Belum, Pak. Siapa yang bilang belum? Saya, Pak. Mari Bu, silakan. Apa argumentasi Ibu? Karena mereka di sini menggambarkan bisa dengan kita-kita orang Kristen yang sekarang. Teman Paulus ini Coba kembali kepada dunia itu. Coba diperdalam lagi argumentasinya ya. Iya, Pak. Oke. Mereka di sini saya merasa belum karena ini adalah ungkapan saat Paulus memberikan mandat atau memberikan ajaran kepada siapapun yang dapat menerima ajaran tersebut. Jadi mereka ini masih bisa, menurut saya bisa digambarkan
untuk kita yang Kristen sekarang, bukan hanya untuk orang dahulu. Jadi untuk kita pun masih berlaku. Ya, oke. Berarti Ibu aplikatif ya, ini ya, bersifat aplikatif. Oke, nggak apa-apa. Makasih Bu. Tadi siapa ya? Ibu Herlina tadi angkat raise hand. Ya, silakan Bu. Pak, iya. Kalau menurut saya ini sedang terjadi, Pak. Sudah murtad, Pak. Karena di sini ayat 6-nya tertulis namun yang murtad lagi, Pak. Mengenai kata murtad lagi berarti berulang, Pak. Sudah pernah gitu. Oke. Begitu. Lagi. Ada lagi? Nggak apa-apa. Oke, Pak. Coba jawab, Pak, ya. Oh, Pak Ari ya. Coba jawab. Siapa? Ada siapa tadi, Bapak Ibu? Silakan. Ya, saya coba Bisa jawab, berubah ya. pandangan saya ini, Pak. Tunggu dulu, Pak. Jangan berubah dulu. Ya, siapa duluan? Bu Pak Ari atau Ibu Amelia duluan? Oh, Pak Ari, mari silakan Pak Ari, silakan. Shalom Bapak. Ya, silakan Pak. Bapak, apakah suara saya jelas? Aman. Iya Bapak, ini menurut saya pribadi ya. Ini saya pikir konteks ini berbicara untuk orang Yahudi dan kita diajak, kita bukan anak kecil lagi. Ya, terus? Ya, jadi apa? Mereka ini berbicara, mereka berarti berbicara tentang orang-orang Yahudi yang berada di Perjanjian Lama. Itu menurut saya, Bapak. Oke, Pak Lontoh ya, Pak. Silakan. Terima kasih Pak Ari, Pak Lontoh ya. Iya, iya. Oke. Silakan Pak. Dengan beberapa argumen tadi, saya mulai melihat bahwa mereka ini adalah seandainya suatu waktu. Wow. Ya, jadi Paulus, penulis kitab Ibrani, sedang berbicara jika ini terjadi. Mereka ini bisa saja menunjuk sesuatu yang belum terjadi, tetapi dia bisa terjadi. Jadi mereka ini bisa suatu waktu bisa terjadi. Oke. Jadi menurut Pak Lontoh, ini penggambaran ya. Belum terjadi ya Pak ya. Oke. Ya bisa saja seperti itu. Oke Pak ini ya silakan Pak Ayub. Kalau menurut saya seperti ayat 12 dan 13 mungkin mereka mendengar, mengecap, tapi mereka masih belum memahami. Jadi mereka diibaratkan seperti anak kecil. Jadi mereka belum memahami apa itu firman Tuhan, apa itu surgawi. Jadi mereka sudah mendengar, tapi mereka belum memahami karena mereka masih seperti anak kecil. Nah, menurut saya begitu, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan, Pak. Siapa, Pak? Iya, bagaimana kita bisa tahu mereka sudah pernah atau belum? Mereka saja kita tidak tahu siapa. Itu. Ya, nah itu dia, Pak. Makanya kita mau telusuri secara tekstual. Ya, kita telusuri secara tekstual ini, Pak. Nah, ini tetap kita buat tanda tanya ya. Sampai hari ini saya buat tanda tanya ini. Ya, gitu, tanda tanya ini. Gitu. Makanya pertanyaan saya, apakah ini benar-benar sudah terjadi atau belum? Berpendapat. Silakan, Pak Arnanto. Saya buka di interlinear, Pak. Oh ya, oke. Saya lihat di interlinear itu di kamus tulis ketika itu di senta. Kecil, suara Bapak kecil banget, Pak. Maaf, Pak. Saya ulang. Ya. Udah jelas kan?
Ya, Uh, tertulis di dalam bahasa Yunani-nya konsistentas itu bentuknya auris. Kalau auris itu biasanya menunjukkan tindakan yang udah selesai masa ya, lalu. Itu pendapat saya, Pak. ya, oke. Saya setuju itu auris karena itu kan dikatakan di sana mereka yang pernah itu auris, Pak. Dalam bahasa Inggris pun itu berarti done, sudah terjadi. Tapi yang pertanyaan saya adalah ya, apakah secara tekstual ini benar-benar sudah dilakukan atau belum? Masih dalam konteks peringatan gitu, Pak. Jadi gini, Bapak Ibu, gini maksud saya. Saya ulangi supaya jangan gini. Nah, ya contoh, kamu nanti kalau naik motor, kamu tolong pakai helm. Pak, bawa STNK dan bawa SIM. Karena kalau kamu ya tidak bawa, ya kamu ditangkap, pasti ditangkap, gitu kan? Dan mereka banyak yang sudah ditangkap, ya. Jadi gini, maaf, orang yang kalau gitu ya, orang yang tidak pakai helm, tidak bawa SIM, tidak bawa STNK, ditangkap polisi gitu. Nah, itu sebuah peringatan kepada anak kamu. Anak itu dalam itu kamu. Terus mereka, kalau mereka tidak ikutin peraturan, ditangkap gitu. Kan gitu. Berarti belum terjadi ya, Pak? Belum, masih peringatan. Nah, Peringatan. jadi ini Bapak Ibu ya, kepada jemaat Ibrani ini konteksnya ini adalah peringatan. Setuju nggak? Itu dulu. Setuju, Pak. Ya, iya Pak. Nggak Setuju, setuju, Pak. itu. Setuju, Nggak Pak. setuju. Betul Pak. Kepada jemaat setuju. Ibrani. Pak, setuju. Setuju. Kepada jemaat Ibrani. Setuju, Kepada Pak. jemaat Ibrani ini adalah peringatan. Setuju. Setuju, Pak. Ya. Karena Enggak, Pak. Nggak setuju. Karena yang murtad itu bukan kamu, tapi mereka. Orang lain. Yang ditangkap polisi itu bukan kamu, tapi mereka sudah pernah mengalaminya. Sudah pernah. Ya. Anak saya ditangkap atau enggak? Enggak kan? Enggak. Mereka yang sudah pernah. Mereka. Nah, makanya saya bilang. Iya. Dalam konteks jemaat Ibrani, mereka mengalami ini enggak? Belum. Belum. Tidak. Mengalami. Tidak ya? Tidak. Kalau saya mengalami, Pak. Mengalami. Bapak mengalami? Yang sudah dewasa mengalami. Makanya pernah tilang, bukan pernah murtad kan? Belum. Jadi itu pernah ditilang, bukan pernah murtad. Pak dosen, saya melihat mereka di sini itu bisa saja jemaat Ibrani dan bisa juga tidak. Kenapa, Jadi Pak? begitu. Jadi, alasan saya melihat begini. Kalau Rasul Paulus seperti tadi digambarkan Pak dosen, bisa dia berbicara dengan satu jemaat dan dia berkata mereka. Berarti saya melihat kata mereka itu bisa saja adalah jemaat yang pernah dulu bersama-sama, tapi mereka pergi meninggalkan kasih karunia Tuhan dan disebut mereka. Atau bisa saja orang Yahudi yang di luar kelompok mereka, tapi yang pernah mengalami juga karunia Tuhan.
Ya, Nah, jadi saya lihat ya. ini bukan suatu peringatan, tapi sesuatu yang sudah terjadi. Jadi yang pernah itu berarti itu real, bukan lagi peringatan, itu real tuh. Suatu kenyataan yang memang ada, yang sudah terjadi. Gitu. Pak dosen, boleh saya tak, Pak? Silakan Pak. Oke, begini analoginya begini. Kamu yang tadinya sudah ikut ujian proposal sempro yang sudah Mundur. dapat nilai 90 Wih. itu jika tidak memasukkan tepat waktu, kurangi nilai. Kamu akan dikurangi nilainya. Begitu Pak, kira-kira. Tapi belum tentu Pak. Pertanyaannya, apakah dialami itu Pak? Belum Pak, belum. Nah, Belum Pak. Itu peringatan Pak. Peringatan ya. Karena belum tentu. Itu peringatan. Tapi Belum tidak tentu. bisa diterima di ayat pasal ayat 4 itu nggak bisa. Analogi itu nggak bisa diterima. Karena ini fakta. Ini ayat ini bicara tentang fakta. 4 dan 5 itu fakta itu. Gini. Itu bukan angan-angan, tapi fakta. Yang bukan untuk dijelaskan Pak. Jadi Bapak Ibu, apakah mereka ini bagian dari kamu? Iya. Iya. Bisa ya, bisa tidak Pak. Bisa ya, bisa tidak. Bisa Pak. Ya, Bisa ya, bisa tidak. Pak. Kamu dan mereka beda Tidak kan, Pak, tidak. Beda Pak. Saya setuju sama Pak Ferry tadi Pak. Jadi ini penulisnya kan kita belum pasti juga itu Paulus karena Alkitab juga dikatakan masih diperdebatkan siapa penulisnya ya Pak. Bukan Paulus. Terus? Dia juga Paulus gitu. Putus-putus dan ya. memang siapa kamu dan mereka, saya setuju dengan Pak Ferry, Pak. Karena seperti contohnya Bapak Junior ya, melayani di Surabaya misalnya. Terus Bapak putus-putus dan kemudian Bapak bercerita sebagai pembicara, Bapak bercerita tentang jemaat yang ada di Jakarta. Itu bisa contoh dan juga ada unsur peringatannya begitu, Pak. Nah, jadi di dalam ayat itu sebenarnya ada yang ditujukan kepada jemaat Ibrani dan juga ada unsur peringatannya apabila kamu tidak dia menggambarkan orang-orang yang murtad itu ternyata juga adalah orang-orang yang pernah mengecap, dikatakan yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan juga yang pernah tadi ada banyak gitu ya, ada yang mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik, dan mengecap karunia-karunia yang akan datang. Jadi sebenarnya si penulis kitab Ibrani ini juga sedang menyampaikan kepada jemaat Ibrani dan juga ada unsur peringatannya, Pak. Sebenarnya itu seperti tadi Bapak tanya, apakah mereka itu adalah bagian dari kamu? Kamu itu kan orang yang mereka itu adalah ketiga jamak ya, Pak. Tapi kita bisa jadi mereka juga kalau gimana ya menjelasinnya? Tanya Google. Bukan. Gini. Apakah jadi gini, kalau bisa saya ini kan kalau misalnya Bapak ngomong kepada saya kamu gitu ya, Pak. Ya. Tapi saya ini bisa jadi mereka kalau misalnya Bapak bercerita tentang jemaat yang ada di Batam. Jadi itu termasuk saya juga begitu loh, Pak. Mereka yang ada di Batam, misalnya Bapak bilang gitu ya, itu termasuk saya gitu loh jadinya. Nah, yang disampaikan oleh bukan Rasul Paulus, disampaikan penulis ini adalah seperti tadi disampaikan, mereka itu bisa saja kamu yang tadi yang disampaikan itu, Pak. Karena Bapak lagi bercerita tentang misalnya dari jemaat yang lain kepada jemaat Ibrani sebagai bentuk peringatan juga agar mereka itu orang-orang yang murtad. Dia sedang menggambarkan orang-orang yang murtad itu adalah orang-orang yang pernah lahir baru. Karena orang yang lahir baru itu yang tadi Bapak bagikan tadi adalah menurut saya orang yang pernah diterangi hatinya. Kalau di bahasa lainnya itu bilang selubungnya sudah diangkat gitu, udah mengenal Tuhan juga.
gitu. Orang yang sudah pernah mengenal Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan, tapi ternyata entah karena dia kecewa sama gereja atau kecewa sama pemimpinnya, akhirnya dia meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan, dan meninggalkan agama. Gitu. Murtad itu kan artinya berbalik dari kepercayaan sebelumnya, begitu Pak. Ya, jadi menurut Pak Borno, mereka ini bisa juga bagian dari kamu kan begitu. Itu maksudnya kan? Oke, nanti saya akan jawab itu. Nanti saya akan jawab. Oke, Tuhan. Saya, Ya. Pak. Saya, Pak. Tuhan. Saya. Saya, Pak. Oke ya, silakan. Oke. Pak putar-putar dulu, Pak putar-putar, mari. Oke. Terima kasih semuanya. Kalau saya melihat di sini, kata kamu itu kan jelas menunjuk kepada lawan bicara. Jadi karena Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat di kitab Ibrani itu kan jelas dia sedang mengajar. Tadi sudah dikatakan memperingatkan kepada mereka. Nah, kata mereka berarti bukan kalau Pak Junior bicara kepada saya, menunjuk kepada saya, mengatakan kamu, berarti kan kalau dikatakan mereka, berarti saya tidak ikut dengan mereka. Itu bahasa yang mudah saya mengerti. Nah, mereka ini siapa? Itu Rasul Paulus menggambarkan teman-teman yang pernah sepelayanan dengan mereka, dengan Rasul Paulus. Salah satu Demas yang sudah pergi meninggalkan dia dan mencintai dunia. Jadi Rasul Paulus memberi gambaran mereka yang sudah pernah diterangi dan mengecap kasih karunia dan mendapat bagian Roh Kudus. Nah, itu mereka. Ya, salah satu di dalam kitab yang lain itu Rasul Paulus mengatakan jangan seperti Demas yang meninggalkan dia dan mencintai dunia. Jadi kata kamu di sini ya tidak ikut dengan mereka gitu. Tetapi mereka adalah orang yang lain. Kan sudah seperti gambaran yang mudah. Kamu jangan lakukan ini supaya kamu jangan seperti mereka. Kan gitu. Jadi benar ini peringatan kepada orang kitab Ibrani karena langsung Rasul Paulus mengatakan kepada mereka, kepada jemaat, makanya dikatakan kamu. Nah, tetapi mereka yang sudah pernah diterangi hatinya ya pernah, yang sudah pernah mungkin terlibat dalam pelayanan, sudah ikut dalam kegiatan-kegiatan rohani, tetapi berbalik dan mencintai dunia, nah itu kan diberikan peringatan. Jangan seperti mereka. Ya, begitu Pak. Ya, terima kasih. Pak Butar-Butar, melangkah maju yang pertama, melangkah maju artinya apa? Satu, Bapak langsung simpulkan penulis Ibrani itu Rasul Paulus, kan begitu ya? Ya, karena dari tadi sudah bicara Rasul Paulus. Ya, tapi saya tidak, tapi saya pribadi tidak bilang itu Rasul Paulus ya. Ada teman-teman tadi bilang Rasul Paulus. Nah, ya. Yang kedua, karena Bapak percaya penulis Ibrani Rasul Paulus, maka Bapak menghubungkan itu dengan Demas. Ya. Itu dia, Pak. Ya, benar. Nah, itu prinsip penafsiran yang bagi saya, Pak, bukan mau menghakimi, bukan. Makanya saya bilang melangkah maju Yamaha gitu. Ya. Jadi sampai hari ini tidak ada yang dapat memastikan penulis kitab Ibrani. Ya, benar. Nah, itu dulu Mungkin, kita garis bawahi besar. Mungkin Pak dosen, mungkin alasannya Daniel Butar-Butar mengatakan Rasul Paulus mungkin karena Ibrani pasal 13 ayat 23 itu. Apa itu, Pak? Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat segera sesudah ia datang dan aku mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Nah, mungkin dari dasar itulah bisa Butar-Butar menyampaikan bahwa ini Ibrani adalah penulisnya adalah Rasul Paulus. Iya, betul. Itu ada nama Timotius ya? Iya. Ya. Oke. Gitu. Oke, ya. Tetapi tidak ada satupun yang berani ya menafsirkan bahwa itu pasti Rasul Paulus, kan gitu ya? Ya. Ya. Dan untuk penyebutan Rasul Paulus kepada Timotius itu biasanya apa?
Anakku, Pak. Anakku. Nah, itu dia. Ya. Jadi Rasul Paulus hampir tidak pernah menyebut Timotius itu sebagai saudara kita, anakku, ya. Oke, nanti kita lari jadi siapa penulis kitab Ibrani. Nanti kita di situ berputar-putar. Tapi saya mau bilang indikasi-indikasi kuat memang Rasul Paulus, tetapi tidak ada satu orang pun yang dapat Yang belum bisa memastikan. menyimpulkan. Iya, Betul. menyimpulkan itu aja. Oke, ada lagi yang mau menambahinya atau kalau nggak saya lanjut data-data biblika yang lainnya. Lanjut atau sudah masih ada komentar? Lanjut, Pak, lanjut. Bapak saya. Oh, silakan, Pak, Halo, silakan. Bapak. Bapak, saya pikir ini menurut saya pribadi ya, Bapak. Ya. Di dalam konteks ini kita diingatkan bahwa kita yang ada di perjanjian yang baru ini bukan lagi anak kecil. Ini berbicara dalam konteks ditunjukkan surat ini orang Ibrani, maka mereka masih diperlukan anak kecil, maka itu mereka tidak mengerti firman yang diajarkan, mereka mengerti tapi mereka tidak menerima, dan kita diajak, kita bukan lagi anak kecil. Kira-kira seperti itu, Bapak. Jadi ini konteksnya berbicara tentang orang Yahudi yang disebut yang ada di Ibrani, Bapak. Ya. Bukan di kita di perjanjian baru. Ya, baik. Terima kasih Pak Ari. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Makin seru ini. Kita lanjut Bapak Ibu. Oke. Silakan buka. Tolong dibacakan ya. Ibrani 6 ayat 9. Ya, siapa kira-kira yang suara jelas? Ibrani pas. Gak apa-apa. Bu. Ya. Ibrani berapa? 9 ya? Ibrani 6 ayat 9. Oke. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Oke. Saya garis bawahin ini. Coba lihat PowerPoint saya. Jemaat Ibrani itu selamat. Penulis katakan bahwa kami yakin, itu penulis loh katakan. Kecuali Bapak Ibu bilang, penulis ini belum tentu benar, bisa jadi salah. Kalau begitu salah berarti Alkitabnya dicoret, salah gitu ya. Nah, tetapi kita yakini, ya kita yakin itu ilham Roh Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu nggak yakin ya bukan Kristen lagi kan. Sudah membelot namanya. Murtad ya. Jadi kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Yang lebih baik itu apa? Yang mengandung keselamatan. Mengandung keselamatan. Jadi makanya saya tulis di sini. Saya buat aja. Ya, ini besar nih. Ya. Bahwa jemaat Ibrani itu selamat gitu. Baru mengandung. Hah? Baru mengandung. Baru mengandung. Boleh, coba mana tahu ada yang mau argumentatif lain. Sudah lanjut Pak Hussein. Nah, lanjut. Perhatikan kata perbandingan. Ya gini. Tetapi kamu gitu kan? Ya. Kata tetapi itu udah jelas membuat satu pembedaan gitu loh. Ya, namanya saja tetapi ya. Kamu gitu. Jadi ini clear sekali ya 9 ini bahwa jemaat Ibrani itu selamat. Nah, Bapak Ibu mari rekonstruksi ulang lagi
Oh, kayak ragu-ragu semua Pak. Aku lihat. Memang pekerjaan dosen buat mahasiswa ragu-ragu aja, nggak apa-apa. Saya tidak ragu. Oke, Saya mantap yakin. ini. Pak Lonto nggak ragu ya? Gimana? Silakan Pak, gimana? Ya, ya. Yang pengertian saya tadi itu sudah saya sudah yakin. Ya, gimana Pak? Bahwa Oke, itu kata jika tadi, jikalau, jadi itu jikalau. Makanya kita sampai di sini tadi ayat 9, Iya. tetapi, ya, jadi tidak seperti itu, tetapi. Jadi dia membantah kata jikalau tadi. Wah, itu tidak terjadi. Ya, itu yang saya Dia katakan membantah tadi. yang ayat 4 dan ayat 5 ya. Dia membantah Iya, ayat 4 dan ayat yang iya, kelima itu. Ya, ya, ya. iya. Tapi Tetapi, kan tadi jikalau, tapi sekarang tetapi. Cuma masalahnya terakhir dikatakan ya, Oke, yang mengandung. Nanti kan masih mengandung ini. berarti di dalam itu maksudnya begini. Maksudnya di dalam itu mengandung keselamatan, berarti ada keselamatan benaran, benar, memang. Iya. Tapi Mengandung. baru mengandung, belum dilahirkan, Kak. Dengan Oke, Pak. Kalau berarti Ya, kita silakan. ganti nama penulis, bukan Rasul Paulus, tapi penulis gitu aja, Pak Daniel ya. Ya. Iya. Jangan Daniel Nah, putar-putar. jadi penulis mengatakan bahwa kepada jemaat Ibrani, yaitu kamu, tidak seperti mereka yang sudah mengecap kasih karunia, mendapat Ya. bagian dalam Roh Kudus. Ya. Berarti bukan jemaat Ibrani. Betul. Sudah Coba lewat, perhatikan kok lagi. dibahas lagi. Yang kedua, Bapak Ibu baca lagi ayat 9. Saya minta Ibu Rosmawati bacakan lagi ayat 9-nya, Bu. Ayat 9-nya, Bu. Bentar ya, Pak. Oke. Ya. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yang bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Terima kasih, Ibu. Ya, mari Bapak Ibu perhatikan kata ganti saudaraku, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Bapak Ibu penulis Ibrani katakan mereka itu saudara-saudaranya yang kekasih. Jadi kalau dalam istilah Rasul Paulus, ini dalam istilah Rasul Paulus ya, saudara-saudaraku itu menjelaskan, ini suatu perbandingan. Ya, saudara seiman. Ini menjelaskan ya bahwa jemaat Ibrani adalah jemaat yang dalam konteks koridor di dalam keselamatan. Saudara-saudara kekasih itu adalah saudara-saudara yang seiman. Berarti ini ayat ini juga mengandung ayat penghiburan ya. Karena dari ayat 1 sampai ayat 3, ayat 4, ayat 5 sepertinya Rasul Paulus memberikan penekanan. Tetapi di ayat yang ke-9 kelihatannya Rasul Paulus kembali mengangkat mereka dengan kata penghiburan. Sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, ya, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Nah, itu dia. Ya. Oke. Jadi rekonstruksi ulang ya. Gak apa-apa. Di kelas STT Hami ketemu ini.
Ya. Haleluya. Haleluya. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Kita kembali lagi ke sini. Nah, mulai nih kan. Waduh, iya ya. Recording in progress. Recording in progress. Jadi kalau kita naik ke atas, ini statement awal saya. Ini dia. Berdasarkan teks Ibrani 6, apakah dia lahir baru, dia sudah selamat? Kemudian dia murtad, dihukum kekal. Ayo Bapak Ibu. Kok sepi? Kenapa sepi Bapak Ibu? Yang kedua Pak. Jadi. Mikir Pak. Dua, Pak. Jadi itu buat yang belum lahir baru ya Pak ya. Oke Pak, ya Pak Dwi bilang ya yang kedua. Kalau saya masih tetap kepada yang sudah lahir baru. Masih tetap lahir baru, ya nggak apa-apa. Iya, Alasannya kalau Pak? berpegang di ayat 4 dan ayat yang kelima itu bahwa gitu. memang mereka sudah lahir baru. Kata mereka yang sudah lahir baru. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Kita Ya. demokratis. Ya makanya saya runutkan dari awal, sep gitu kan. Wah, saya naik lagi ke atas. Nah, makanya kita kembali. Nah, kita sudah bahas itu ya, 1 jam 19 menit. Ya, 1 jam 19 menit. Saya kembalikan ke atas. Coba rekonstruksi ulang. Lahir baru, selamat, murtad, dihukum kekal, Pak. Oh, lahir baru ya? Iya. Ya, oke, nggak apa-apa. Lahir baru, Pak. Sudah lahir baru ya? Iya, lahir baru. Oh, sudah lahir baru ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebagai pengajar biblika, kalau Bapak Ibu bilang itu lahir baru ayat 4 sampai 9, ya, itu dasar biblikanya lemah. Saya bilang lemah, saya tidak bilang salah. Saya tidak bilang salah, tapi lemah. Ya, karena begini, dalam hermeneutika kita juga tidak bisa bilang ini loh yang paling benar. Enggak. Tetapi mana yang paling kuat? Mana yang paling kuat? Itu yang kita harus pegang. Karena kalau yang lemah kita pegang, kita nanti membangun doktrin kita dengan fondasi lemah. Itu saran saya. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya tetap pegang nggak ada masalah. Karena orang saya kan orangnya demokratis. Apalagi kuliah. Yang namanya kuliah ini akademis. Jadi Bapak Ibu bebas berpikir. Yang penting jangan menyangkal yang paling hakiki gitu ya. Menyangkal hakiki itu misalnya Yesus bukan juru selamat. Yesus bukan Tuhan juru selamat. Berarti Bapak Ibu bukan Kristen lagi kan gitu. Tetapi kalau dalam konteks begini, ini sebenarnya tidak terlalu hakiki. Tetapi saya sebagai pengajar hermeneutik, saya katakan gini, Bapak Ibu kalau berkata bahwa itu adalah orang yang sudah lahir baru, ya, kemudian murtad, ya, berdasarkan tadi kita pelan-pelan tadi, itu analisa hermeneutik lemah, gitu, sangat lemah. Tapi saya tidak katakan salah. Karena ini kita menafsir Bapak Ibu. Menafsir itu jangan cepat-cepat bilang you salah, you benar. Itu enggak. Jangan begitu. Kalau menafsir enggak boleh begitu. Itulah namanya ruang akademik tuh begitu. Itu enaknya kalau kuliah di STHMI. Jadi kita jangan menghakimi gitu. Gitu. Selalu saya mengajarkan ke siapapun begitu. Jangan menghakimi, tetapi coba kita buka ruang selebar-lebarnya. Oke.
Berikutnya Bapak Ibu. Pak dosen. Ya, silakan. Pak dosen. Boleh Ya. saya boleh bertanya. Ya. Bisakah Bapak memberikan kepada kami Ya. alasan-alasan kalau apa yang kita pahami tentang lahir baru itu lemah? Nah, supaya kita juga bisa lebih mendalami. Ya. Bukan lahir baru yang lemah. Maksudnya statement yang pertama ini. Ya, kalau kita pahami statement yang ini adalah orang yang sudah lahir baru dalam konteks Ibrani 6. Kalau kita katakan dia sudah lahir baru, sudah selamat, kemudian murtad, kemudian dihukum kekal, itu artinya dia tidak memiliki kepastian keselamatan. Ya. Sedangkan dalam konteks tadi juga di dua perbandingan bahwa penulis katakan bukan kamu itu, gitu. Kalau kamu jemaat Ibrani, saya yakin saudara-saudaraku yang kekasih, kamu memiliki atau mengandung keselamatan. Nah, ini menjadi pembeda bahwa jemaat Ibrani itu adalah jemaat yang memiliki, mendapatkan, mengandung keselamatan. Nah, sedangkan ayat 4 sampai 9 tadi, ya, ayat 4 sampai 9 itu tidak mengandung keselamatan. Iya. Jadi ayat 9 itulah sebagai komparatif namanya, ya, suatu komparatif, suatu perbandingan bahwa mereka itu ayat 4 sampai 9. Tapi kamu ayat 4 sampai 8 ya, maaf, bukan ya, 4 sampai 8. Mereka itu ayat 4 sampai 8. Tapi kamu ayat 9, saudaraku yang kekasih, kami yakin bahwa kamu mengandung keselamatan. Nah, itu ya. Berikutnya, saya akan membawa Bapak Ibu suatu compare ya. Sebenarnya ini minggu lalu saya sudah jelaskan ya. Saya sudah jelaskan. Coba kita comparekan. Kita mencoba untuk compare, komparatif studi ayat. Coba bandingkan dengan Matius 13. Sebenarnya udah kemarin, tapi nggak apa-apa. Mari Bapak Ibu, Matius 13. Bisa Pak, sambil dicari Matius 13 Pak, ada mau saya sampaikan sebentar. Tunggu dulu Pak ya. Coba tunggu ya. Nanti saya kasih Pak. Iya, nanti saya kasih. Matius 13. Berapa Pak? Ayatnya ya. Ayat 18 sampai 23. Boleh saya baca? Ya. Oke. Yang 19 itu, ayat 19 itu adalah tipe yang pertama. Ayat 19 itu tipenya bagaimana Bapak Ibu? Mendengar firman tetapi tidak mengerti. Tapi tidak mengerti. Iya. Oke ya. Mendengar firman tapi tidak mengerti. Akhirnya apa yang dialami? Dirampas oleh orang jahat, dirampas si jahat. Ya. Murtad. Ya. Dirampas si jahat, Pak. Ya, kita buat di sini, dirampas si jahat. Kemudian ayat 20, 21. Ayat 20. Ayat 20 itu mendengar dan menerimanya mendengar gembira dan menerima mendengar dengan gembira. Iya. Tidak berakar. Tapi terjadi Tapi apa? tidak berakar. Tidak berakar. Tidak berakar. Dan tahan sebentar saja, Pak. Iya. Saja. Tidak berakar. Tahan sebentar. Kemudian ada tantangannya apa? Penindasan. Datang penindasan atau penganiayaan mereka. Murtad. Maka apa yang terjadi? Murtad. Murtad, Pak. Murtad. Kemudian ayat 22. Ayat 22. 22. Ya, orang mendengar firman ya.
Iya, Mendengar firman juga ini. khawatir. Apa yang dialami? Kekhawatiran dunia. Tidak berubah. Tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan. Tipu Menghimpit daya firman itu. kekayaan. Tidak berbu Tidak tidak berbuah. berbuah, Pak. Wah. Oke. Kemudian ayat 23 barulah ya. Mendengar, mengerti, Ia berbuah. Ia berbuah. berbuah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita komparatifkan tadi, itu murtad yang tadi Ibrani, kalau kita komparatifkan, selaras dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat 20. Murtad. Berarti belum lahir baru, Pak. Nah, jadi orang yang begini Bapak Ibu, orang yang begini ini banyak. Iya. Ya, saya bold. Ini banyak di gereja Bapak Ibu, jangan main-main. Iya, iya. Betul. Betul, Pak. Di gereja nih banyak. Ini tugas kita sebagai hamba Tuhan. Loh, perhatikan loh, mendengar firman dia sangat gembira loh. Nangis-nangis lagi. Iya, nangis, bukan nangis-nangis Pak, gelepar-gelepar Pak di lantai Pak. Gelepar-gelepar, ingusnya keluar lagi. Iya Pak. Tetapi tidak Air berarti mata dan air ingus. Iya. Tapi nggak bisa kita menghakimi itu, Pak. Iya. Ini tidak menghakimi. Enggak menghakimi, maksudnya Pak. Itu pribadi dia. Iya, ini kan contoh, Pak. Iya, jadi ada orang mendengar firman. Salah ya. Mendengar firman, menerima dengan gembira, tidak berakar, iya, dan tahannya hanya sebentar. Datang penindasan penganiayaan, murtad. Ya gitu Pak Ibu. Nah, sekarang coba kita bandingkan, apakah orang yang begini adalah orang yang lahir baru? Nah, ini pertanyaan saya kepada kita semuanya. Ini pertanyaan evaluatif. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Belum lahir baru. Ya, ini evaluatifnya begitu. Bisa saja dia sudah lahir baru, Pak. Lantas, ya. Karena mereka juga sudah Kalau saya orang sudah lahir baru tapi ya belum punya dasar kekuatan firman Tuhan. Berarti belum lahir baru, Pak. Bisa aja. Ada Sudah istilahnya lahir itu, baru. Pak. Lahir baru palsu. Kan tidak semua orang lahir baru itu punya kekuatan untuk bisa menghadapi tantangan. Tidak semua kan. Ada orang lahir baru juga seperti yang Pak dosen katakan tadi. Bisa ada itu. saya tidak bilang ini lahir baru, Pak. Berarti keselamatan tidak bisa hilang. Ya itu kan kesimpulan paling ujung itu, Pak. Jadi bingung. Ya itu sebenarnya ujung-ujung, tapi saya nggak mau yang ujung-ujung, Pak. Ya saya mau kita benar-benar step by step memikirkan firman, merenungkan, mempelajari, diskusi gitu, Pak. Diskusi. Keren. Ya, masalahnya nanti keselamatan tidak bisa hilang. Ya, OSAS, one safe, always safe. OSAS itu urusan belakangan. Ya. Saya Bapak Ibu mengajar Bapak Ibu, saya tidak melakukan pendekatan doktrinal. Karena kalau saya melakukan pendekatan doktrinal, Bapak Ibu pasti bilang, Bapak ini ngajarnya masuknya ke area-area yang saya nggak mau itu. Karena Bapak Ibu ini banyak kan gembala, nggak mungkin saya masuk ke situ. Ya, saya tidak akan masuk ke ranah itu.
Karena kalau saya masuk ke ranah itu, mungkin Bapak Ibu langsung kotakkan saya. Oh, ini dosen Pak Rektor ini begini pandangannya. Saya nggak mau begitu, Bapak Ibu. Nggak begitu. Tipe saya juga nggak mau begitulah. Tapi kalau di reguler mungkin saya lebih leluasa untuk ini. Ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu kan sudah punya pemahaman sebelumnya. Bapak Ibu sudah punya pemahaman masing-masing. Jadi saya pendekatannya mari kita step by step gitu. Tapi kalau pemahamannya mau diluruskan juga nggak apa-apa, Pak. Oh, enggak enak bilang diluruskan kan. saya nggak bilang diluruskan, seolah-olah bengkok, nggak enak juga kan. Tumpul ke bawah. Iya, enggak. Saya hanya kita sharing kan, kita sharing. Bapak Ibu nanti yang evaluatif, silakan mengevaluatif gitu. Kan kita kan ada hamba Tuhan yang kejadian, hamba Tuhan keluaran. Oke ya, di sini Bapak Ibu. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kalau kita komparatifkan dengan Ibrani 6 itu sangat referensial. Sangat referensial. Begitu Bapak Ibu. Gitu. Menurut saya kalau Bapak Ibu tanya, apakah ini konteks orang yang lahir baru? Saya katakan tidak. Kalau menurut saya. Karena saya juga harus kan punya pemahaman sendiri. Saya katakan tidak. Orang yang ayat 20 ini bukan orang yang lahir baru. Ya. Bukan orang yang lahir baru. Bahkan ayat yang 22, tipe yang ketiga saja pun belum lahir baru, Bapak Ibu. Ini ada tingkatan loh ini. Ini Tuhan Yesus luar biasa ngajar ini. Ayat 19 ini tingkat yang paling pertama. Ayat 20, ayat 22. Ayat 22 saja Bapak Ibu, ini belum orang yang lahir baru loh. Berarti mereka yang baru ikut KKR gitu ya. Hadir lapangan ikut KKR. Iya, baru dengar-dengar gitu kan. Tetapi kira-kira begitu. Banyak. Iya. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau dipertanyakan. Silakan mau didiskusikan ya. Mari silakan. Ya Pak, tadi ada Pak Najara ya. Pak Najara dulu, maaf tadi saya potong Pak Najara karena saya ingin menjelaskan ini gitu. Silakan Pak Najara kalau ada. Beliau kemana? Iya, sorry Pak. Ada pula pas telepon tadi saya serahkan dulu HP-nya ke Pak Ibu Negara. Ya, mari Pak. Iya, saya memang sangat diberkati dengan perkuliahan malam ini, apalagi dengan Matius itu semakin meneguhkan. Tapi saya sebelum tadi pindah ke tadi masih di Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19 tadi. Kalau 9 atau 19 tadi itu. Ada hal menarik yang saya temukan di situ, Pak. Dikatakan di situ sebentar, kok dulu HP saya juga sudah dipindah tangan kan jadinya. Ibrani pasal 6 ayat 9 tuh, tidak salah tadi tuh. Sebentar Pak, saya buka dulu ini. 9 tuh ya. Oke. 9 Pak, 9. Ya, tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami, ini kan kata kami ini kan penulis lah ya, kami beserta dengan siapa lagi, berkata demikian tentang kamu. Nah, kata frasa itu berkata demikian tentang kamu. Nah, kamu di sini kan adalah yang tadi mereka. Nah, berkata demikian itu adalah yang 4, 5, 6. Lalu bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan, maka kesimpulan saya bahwa tidak semua jemaat di Ibrani itu diselamatkan pada akhirnya. Atau bisa jadi memang ya, tapi kalau kita lihat konteksnya berkata demikian 4, 5, 6. Oke. Bisa jadi memang belum diselamatkan semua, Pak, pada akhirnya. Iya, Bapak penggal ayatnya kalau gitu. Coba, Pak. Ya, jadi jangan dipenggal. Sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, ya. Koma kan, Pak. Kami yakin bahwa kamu. Nah, itu harus dilanjutkan, Pak.
Oke. Begitu, Pak. Iya. Iya. Jadi Ada maksud kata kami yakin mungkin, itu ya. mungkin pertanyaan Bapak begini, apa maksud penulis berkata kami berkata demikian Demikian. tentang kamu, gitu kan? Ya. Itu bisa pertanyaan Bapak, harusnya sampai di situ aja, Pak. Pertanyaan, apa maksudnya? Maksudnya adalah jemaat Ibrani itu, Pak, konteks mereka itu masih bayi rohani, Pak. Tapi sekalipun mereka bayi rohani, Pak, penulis berani berkata kamu sudah diselamatkan. Oke, kalau mereka sudah bayi rohani, kalau begitu sudah lahir baru ya, kalau begitu. Iya, sudah lahir baru kan bayi, Pak, bayi yang sudah lahir baru. Ya, sudah lahir baru mereka. Iya, Pak. Makanya penulis mendorong mereka kan, ini tadi saya buat ayat pendahuluan. Nah ini, nah kan penulis katakan kamu itu masih lamban dalam mendengarkan, memerlukan susu. Kamu itu masih anak kecil, tapi sudah lahir, Pak, sudah lahir baru. Anak kecil. Gitu, Pak. Sudah lahir baru. Memerlukan pertumbuhan gitu kira-kira. Oke. Jadi kata murtad itu pada akhirnya bukan ditujukan kepada mereka. Betul, Pak. Clear. Tetapi peringatan untuk mereka. Gitu loh, Pak. Untuk mereka. Iya, peringatan itu untuk mereka, tetapi bukan mereka itu gitu. Betul. Gitu. Siap, sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya, kira-kira begitu. Jadi Bapak dosen. Ya, silakan Pak. Ada lagi? Silakan, mari. Bapak. Ya, mari. Berarti sesuatu yang lebih kuat ini ditunjukkan tentang Injil ya Bapak? Iya. Yang di ayat 9 ini dikatakan sesuatu yang lebih kuat. Lebih kuat ini berbicara tentang Injil ya? Injil Bapak. Yang lebih kuat ada di sini kan, ada di ayat 9 ya Bapak. Yang lebih baik. Ya, dikatakan begini. Yang lebih baik. Kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu Lebih yang baik, lebih kuat ini berbicara tentang Injil ya Bapak. Bapak. Injil. Alkitabnya TB Injil berapa, yang lebih Pak? baik ya. Injil yang lebih baik ini berbicara tentang Injil ya Bapak. Memiliki sesuatu yang lebih baik itu yaitu iman, Pak. Iya Bapak. Iman. Oh, itu berbicara tentang iman ya, bukan Injil ya Bapak. Iman, Pak. Injil, Itu, iman. Pak. Memang iya. Itu Baik, iman Bapak, maksudnya, terima Pak. kasih. Iya. Siap Bapak. Terima kasih. Iya, Pak. Ada yang lain Bapak Ibu? Pak dosen. Ya, mari Pak. Sorry saya agak terlambat tadi. Tapi ini pembahasan menarik. Statement yang Bapak sampaikan menarik. Lahir baru, selamat, kemudian murtad, dihukum kekal. Berarti ini yang kedua belum lahir baru dan murtad. Itu ya Pak ya? Itu tadi yang saya lihat. Berarti ditanya yang mana yang paling benar gitu Pak? Iya, benar. Yang mendekati benar. Yang mendekati benar. Sorry. Oh, iya. Yang paling kuat. Yang paling kuat. Dia nggak mau menghakimi. Jadi sekarang kita pakai bahasa yang lebih kuat ya. Ya, silakan Pak, lanjut Pak. Masih mute Pak Dedi. Sorry. Berarti tadi kalau dibilang orang yang murtad itu berarti orang yang belum lahir baru. Ya, terus Pak, lanjut Pak.
Berarti pernyataannya kalau yang lebih kuat tadi statement kedua, berarti bisa disimpulkan orang yang murtad adalah orang yang dipastikan belum lahir baru. Iya, dan kriterianya ada di Matius 13, Pak. Oke, menarik. Ini dia. Ya, Di Pak. Matius 13. Iya. Kemudian nanti saya akan justru mau masuk ke Matius 13 yang saya pengen juga kita diskusi. Berarti kalau orang yang sudah lahir baru, berarti dia tidak bisa murtad. Itu belum saya bahas. Belum tentu. Nah, itu di situ maksudnya, di situ yang mungkin kita perlu clear karena kita belum, artinya kan ini kan mengambang akhirnya Nggak mengambang, Pak. Bukan mengambang, tapi belum dibahas. kita belum bahas. Belum sampai kepada tujuan. Iya. Belum sampai, Pak. Belum sampai. Iya. Pelan-pelan, Pak Teddy. Berarti Pelan-pelan. ini masih poin pertama. Tengah jalan. Berikutnya. Tetapi dari pernyataan Pelan-pelan, Pak Teddy. Ibrani pasal 6 sampai 9 tadi itu, dari 5, 6, dan 9 sampai ayat ke-9-nya tadi, di situ kita pastikan bahwa orang yang murtad itu adalah orang yang belum lahir baru. Iya. Itu, Pak. Itu. Baik, menarik. Jadi ayat 13 justru akan membuat kita semakin paham bahwa kalau menurut saya ayat yang ke-13 ini adalah perumpamaan Yesus tentang hati setiap orang yang menerima firman. Iya. Dan di sini tidak ada indikasi sebenarnya orang ini lahir baru atau tidak lahir baru. Ayat berapa, Kalau Pak? menurut saya. Kalau menurut saya dari Matius pasal 13 itu, ya, itu kan perumpamaan tentang penabur dan ya, itu adalah gambaran tentang hati ya, penerima firman. Iya. Nah, kita sepakat di situ. Kalau dari hermeneutiknya kan pasti itu berbicara full tentang itu. Sesuatu yang ditabur di firman karena prosesnya ada 4 jenis tanah yang menerima firman. Jadi di situ tidak ada indikasi bahwa ini adalah berbicara tentang lahir baru dan tidak lahir baru. Oke. Ini yang bagi saya. Ini yang saya bahas. Ada 2. Itu yang ya, ada 2 di dalam hermeneutika. Yang pertama namanya eksplisit. Kalau eksplisit tidak perlu ditafsirkan ulang. Maksudnya begini. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu nggak perlu tafsirkan ulang lagi. Ya kan? Itu eksplisit. Tapi ada yang namanya implisit. Ya, implisit itu adalah mengandung dan mengarah ke sana. Mengandung dia. Nah, kenapa saya katakan ayat 23, Matius 13 ayat 23 ini adalah orang yang lahir baru? Kenapa saya katakan? Sesuai juga dengan apa yang Yesus katakan. Dari buahnya lah kamu dapat mengenalnya. Artinya, ayat 23 ini implisit ya Bapak Ibu ya. Kita harus hati-hati ya. Bukan eksplisit. Ya, ini yang itu pertanyaan bagus dari Pak Dedi. Tapi saya harus jelaskan ini eksplisit dan implisit. Secara eksplisit tidak dikatakan itu lahir baru. Secara eksplisit. Tapi secara implisit dapat dipastikan itu adalah orang yang lahir baru. Ayat 23. Mendengar firman, mengerti, berbuah. Itu adalah orang yang lahir baru. Begitu Pak kira-kira. Secara implisit. Baik. Saya mau murni dari Matius pasal 13 yang dikupas. Artinya kita lepaskan dari yang lain. Setujukah kita bahwa Matius pasal 13 ini itu berbicara tentang hati yang menerima firman? Ya. Setuju ya berarti ya? Ya, lanjut Pak. Ya, kalau kita setuju, berarti di sini ada juga secara implisit bahwa
Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa ketika kabar baik disampaikan, ada 4 sikap hati orang untuk bisa menerima itu. Dan ini adalah keputusan orang untuk menerima firman. Supaya akhirnya kita belajar dari situ bagaimana seharusnya kita menerima firman. Dan Yesus mau menekankan bahwa hendaklah kamu seperti orang yang menerima firman di tanah yang gembur. Jadi ini sebuah pengajaran yang disampaikan Yesus supaya kita sebagai pendengar firman jangan menjadi orang yang seperti menerima firman di tanah yang berbatu. Jangan seperti di semak duri, jangan seperti di tepi jalan. Tapi jadilah kita seperti orang yang tanahnya subur. Seperti apa tanah yang subur? Tanah yang subur itu adalah orang yang mengerti firman, menerimanya, dan dalam prosesnya dia menghasilkan buah. Bukankah ini sebuah pengajaran yang Yesus sampaikan supaya kita meresponin firman seperti itu? Iya, nggak apa-apa, Pak. Memang itu kan respon mendengar firman. That's why, karena itu artinya apakah kita, maksud saya gini, supaya ini tidak dikait-kaitkan kepada yang lain. Tapi ini murni bicara tentang sikap hati. Gitu. Jadi kalau kita kaitkan nanti masuk perbandingan dengan yang ini, bisa-bisa saja, Pak. Yang mana maksud Bapak? Yang mana? Tentang tadi, tentang lahir baru. Ya maksudnya bagaimana, Pak? supaya maksud saya, supaya saya jangan dengan salah. Ibrani pasal 6 mungkin. Supaya saya jangan nggak usah salah tanggapan. Betul. Maksudnya supaya jangan dia dikaitkan dengan Ibrani pasal 6. Jadi dia bisa berdiri sendiri saja. Bahwa ini murni tentang sikap. Ini murni kita bisa berada di dalam keempat posisi ini. Kita bisa memilih untuk bisa ada dalam posisi keempat posisi ini. Bapak bisa memilih dalam posisi 4 ini, Pak? Maksudnya Pak? Lah Bapak bilang kita bisa dalam posisi 4 memilih ini, Pak. Maksudnya gimana? Maksudnya setiap orang bisa ada dalam posisi itu, maksud saya, Pak. Loh, kenapa, ada Pak? orang yang gimana? Kenapa bisa jadi begitu, Pak? Itu kan udah klasifikasi 4, Pak. Oke. Maksud saya ada orang yang bisa meresponin firman Tuhan seperti ayat yang ke 19. 19, 20, 22. Ya, 19. Semua ayat, Kak. Ya, bisa ada di semua ayat itu, gitu maksud saya. Kok bisa, Pak? Saya pikir semua orang bisa ada dalam ayat itu. Maaf, ini kalau kita tanya, apakah Bapak yakin Bapak bisa ada pada posisi 4 ini? Ya karena kita sekarang di posisi sekarang ini kita bisa dalam posisi keempat lah, Pak. Nah itu dia berarti enggak dong. Ya berarti kan nggak bisa 4-4-nya. Berarti nggak bisa 4-4-nya, Pak. Bukan maksud saya bukan saya bisa berada di posisi 4-nya. Maksudnya orang bisa ada di posisi 1, 2, 3, dan 4 itu maksud saya. Orang siapa, Pak, maksudnya, Pak? Ini jadi abstrak. Orang yang mendengar firman. Berarti tidak mungkin. Maksudnya berarti itu sesuatu yang nggak mungkin lah. Bukan, Pak. Kan Maksudnya gini. Saya ada pertanyaan, Pak. Ketika firman disampaikan, kan ada orang yang menerima firman itu. Saya ada pertanyaan. Ya, silakan. Tapi dia nggak ngerti. Ya. Ada orang Shalom, Pak Rektor, saya ada pertanyaan, Pak.
Tunggu dulu Pak, Pak Ketika Dedi. Pak Dedi lagi bicara Pak, saya dengarkan juga loh. Iya, makanya ada orang ketika mendengarkan firman, dia seperti contoh yang kedua. Tanah yang kedua. Ada orang yang ketika mendengarkan firman Tuhan, dia berada di posisi 3. Berarti Dari nggak bisa satu orang 4. Maaf Pak. Maaf. Enggak, bukan Pak Ayu, bantu. bukan satu orang di 4 itu. Sorry, saya harus ralat itu. Karena ini bicara tentang sikap hati orang yang mendengarkan. Ya, kalau begitu firman. ya sudah sama Pak. Kita sudah klasifikasikan ini Pak. Kalau Bapak bilang itu bukan posisi satu orang, ya sudah sama. Ini kan kita sudah klasifikasikan Pak. Iya, benar. Ini kan sudah klasifikasi. Ini klasifikasi ini Siap. bukan saya yang buat, Tuhan Yesus yang buat Pak. Ya. Oke, lanjut dulu Pak Yotam. Mungkin Maksud Pak saya, Yotam, apakah itu? ya. Pak dosen, saya mau bertanya, Pak. Ya, Pak Yotam dulu, Pak Yotam, silakan Pak. Oke, ya terima kasih Pak Rektor untuk Ya. perkuliahan malam ini, sungguh luar biasa, senang sekali. Ya, Mana yang gambar saya Pak mau Yotam? tanyakan- Aduh, mohon maaf, saya belum bisa hidupin kamera, Pak. Mohon maaf. Oh, nggak fair. Kami, Lagi mandi. Bapak bisa lihat Lagi- kami nggak bisa lihat Bapak. Lagi mandi kali Pak Yotam. Oke. Pertanyaan saya Oke, gini, Pak. next Bapak harus fair. Next Bapak harus fair karena kami komunikasi dengan Bapak nggak pakai video itu kurang fair. Ya, silakan Siap, Pak Pak. Rektor, Next siap. ya, next. Baik, Pak. Pertanyaan saya adalah definisi dari murtad itu apa, Pak? Apakah pindah secara kepercayaan? Pertanyaan saya itu, Pak, definisi dari murtad itu apa, Pak? Pindah secara kepercayaan atau secara agama? Oh, Dua-dua. saya belum ada singgung tentang agama loh Pak, nggak ada sama sekali. Saya Karena iya. ya karena kalau belum lahir baru disebut murtad, apanya yang bisa murtad karena dia belum lahir baru, Pak. Itulah kalau Bapak bertanya begitu baru bisa saya jawab. Gitu Pak. Ya, kalau Bapak tanya begitu baru. Yang pasti saya tidak pernah singgung tentang agama, nggak ada Pak. Ini kita biblical. Benar-benar bahas ayat. Ini pun biblical nih. Saya hanya bahas ini secara sistematik tetapi dengan pakai bahasa Indonesia loh Pak. Gitu ya. Kita tidak pakai eksegesis, nanti nggak enak kan Bapak Ibu. Pak Rektor sombong sok-sokan pakai Yunani, kan nggak enak kan. Perasaan itu nggak enak. Sekalipun saya tahu Bapak Ibu. Ya, saya bisa pakai bahasa Yunani dengan Ibu. Bapak Ibu kan bingung nanti. Nggak enak kita kan seolah-olah gitu. Oke, kita hindari itu. Saya hindari. Nah, oke, pertanyaan Pak Yotam, apanya yang murtad? Apanya yang murtad kalau dia belum lahir baru, gitu kan Pak? Betul sekali, Pak. Oke. Apanya yang murtad kalau dia belum lahir baru? Sebenarnya tadi kita sudah bahas Pak di sini Pak. Ini dia. Dia murtad dari apa? Dia murtad bahwa hatinya pernah diterangi Pak. Dia murtad dari apa? Dia pernah mengecap karunia. Mengecap loh, tadi kita udah jelaskan ya. Mengecap di situ. Jadi kita tidak perlu ulang. Mengecap itu bukan dia yang mendapatkan, tetapi dia hanya mengecap. Terus mendapat bagian. Terus mengecap firman. Jadi dia murtad dari mana? Itu pertanyaan Pak Yotam. Dia murtad dari ini Pak. Dari hatinya pernah diterangi, mengecap karunia surgawi, mengecap firman. Dari ini dia murtad Pak. Tapi dia tidak percaya gitu, Pak ya? Kenapa? Tapi dia tidak percaya, hanya mengalami gitu, Pak ya? Ya, oke. Gini, ini saya harus jelaskan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, kata percaya, believe dalam perjanjian baru, pisteo di dalam perjanjian baru, kata pisteo dalam perjanjian baru, yakin teguh. Dalam bahasa Ibrani disebut aman. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berkata orang percaya tetapi sesungguhnya belum tentu percaya sungguh-sungguh.
dalam konteks perjanjian baru itu kalimat yang tidak ada, Bapak Ibu. Saya ulangi. Dalam konteks perjanjian baru, kata percaya berasal dari kata believe, pisteo, itu artinya yakin teguh. Konteks Indonesia memplesetkannya. Katanya sih percaya, tapi belum tentu itu percaya, omong doang. Itu konteks Indonesia. Bukan tidak ada konteks perjanjian baru itu, Bapak Ibu. Bisa paham maksud saya nggak? Baik, Pak. Jadi, apalagi kalau konteks orang suka ngomong lidah tak bertulang, kamu percaya Yesus? Percaya? Percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Percaya? Emang kamu aja percaya? Itu lidah orang Indonesia, Bapak Ibu. Beda dengan lidah orang Yunani. Jadi maksud saya begini, kita harus masuk dalam konteks apa yang diajarkan di dalam Alkitab, teks Alkitab Perjanjian Baru, gitu. Bapak Ibu kalau khotbah juga hati-hati loh. Ya, jangan katakan percaya dalam Alkitab, belum tentu percaya sungguh-sungguh. Bapak Ibu sudah melanggar etika hermeneutika, sudah melanggar itu. Sering saya dengar itu. Oh Yesus. Percaya tapi belum tentu percaya. Dalam konteks perjanjian baru itu nggak ada gitu. Karena kata believe, kata pisteo itu yakin teguh. Jadi kalau Bapak Ibu baca, barang siapa dengan mulutnya yakin dan percaya, itu yakin teguh itu artinya. Jadi jangan samakan dengan perspektif orang kita Indonesia. Percaya lu, percaya gua. Ternyata hidupnya kacau balau. Itu bukan pisteo. Itu bukan pisteo, Bapak Ibu. Beda gitu. Itu konsep Indonesia. Memang lidah tak bertulang, gampang ngomong doang gitu. Nah, saya mau bilang sama Bapak Ibu gini. Apa yang diajarkan Alkitab secara biblikal, itulah yang ditangkap. Itulah yang digunakan kepada jemaat. Gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi kalau dikatakan Ibrani 10 ayat 9, Ibrani 10 ayat 9, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Roma, Pak. Roma, maaf ya, Roma 10 ayat 9 10. Jadi dalam konteks Roma itu Bapak Ibu, itu sesuatu yang yakin teguh. Gitu loh. Makanya dia pasti diselamatkan. Belum lagi berbicara tantangan. Bapak Ibu kalau baca tantangan jemaat mula-mula, apa tantangannya? Yang pertama, dari kekasihan Romawi. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia ditangkap, dianiaya, disiksa, dan bahkan mati sebagai martir. Kan gitu. Nah itu kalau dihubungkan dengan konteks jemaat pada masa itu. Amin, 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 Bapak. Nah gitu Bapak Ibu. Haleluya. Gitu kira-kira. Jadi itu Pak Yotam. Gitu Pak. Mau tanya Baik, Pak dosen. baik Pak Rektor, terima kasih banyak. Ya, Kami silakan dapat Pak Menrova. Ya. Apa perbedaan iman, keyakinan, dan kepercayaan, Pak? Apa itu Pak? Ulangi. Oh, Yesus Tuhan. Ada enggak perbedaan iman, keyakinan, dan kepercayaan? Di dalam perjanjian baru itu dipakai saja sama Pak. Ya kalau kita lihat yakin ya, yakin, percaya, pisteonya itu sebenarnya dipakai itu bersamaan, itu iman juga Pak. Ya. Itu iman juga. Ya, contoh Ibrani 11 gitu ya. Ibrani 11 saya akan buka langsung dalam bahasa Yunaninya ya. Dipakai kata iman juga, Pak. Tetapi di dalam Efesus dipakai kata percaya. Itu Pak sebenarnya nggak perlu terlalu di ini kan karena mengandung hal yang sama. Implisit. Ya, ntar ya. Haleluya. Mantap ya, ini Pak. Pak Ferry. Ya ini saya buka. Haleluya. Kayaknya nggak bisa terbaca ya. Ya. Oke. Dipakai kata pistis, Pak. Pistis. Seperti yang saya katakan tadi, pisteo itu cuman orang kata ganti orangnya. Bisa kata pisteo itu karena
O. O itu tunggal. Pistis itu jamak gitu Pak. Jadi ada tunggal, ada jamak. Itu kata ganti orang keberapanya aja Pak. Tapi kata dasarnya sama Pak. Gitu. Jadi di Ibrani diterjemahkan dengan iman. Di Efesus 1 diterjemahkan dengan percaya. Gitu Pak. Jadi sebenarnya Tapi intinya tetap sama Pak. sama. Sama, intinya sama. Sama. Oke, Pak. Haleluya. Iya. Haleluya. Iya, silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada. Pada ngantuk kali. Lanjut Pak dosen. Ya? Lanjut Pak dosen. Lanjut. Oh, gitu ya. Kalau lanjut kita udah mau selesai nih sebenarnya. Baterai pada lemah kayaknya. Ya, gimana Pak? Baterai udah lemah. Baterainya udah pada lemah. Kayaknya, Pak. Kenapa? Baterainya pada Baterainya lemah. sudah pada Karena lemah. belajarnya ini agak lumayan seru, Pak. Kita Kayaknya ya. Gimana Pak? Pak Ayub ada pertanyaan itu. Iya. Udah pas, Pak. iPad saya udah mati total, saya udah ganti Maka HP. dari tadi aku ganti terus, HP. yang lain mana? Yang lain ngantuk. Tanya dulu. Sudah pada lemah Pak Ayub punya itu. Ya, yang lain kayaknya udah lemah lembut. Lemah lembut. Apalagi Haleluya. ibu-ibu. Haleluya. Ya, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Pas, Pak. Lanjut aja. Minggu depan kita lanjutkan. Tidak, Pak, lanjut, Pak. Pas karena Terima ngantuk kasih ini, Bapak. Pas. Bapak dosen luar biasa. Pencerahannya luar biasa. Terima Ada, kasih. saya ini tukang Haleluya. diskusi aja Pak. Kita diskusi Udah saja. udah jam 11. Bisa jadi guru bahasa Bukan. Indonesia juga. Karena memperhatikan titik, koma. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menafsir dengan baik, benar baca-baca ulang-ulang, ya, sungguh-sungguh dibaca, titik koma, kata ganti, titik koma kata ganti itu saya paling suka baca sampai begitu. Ya, Bapak Ibu, saya yakin kalau Bapak Ibu baca dia dengan baik-baik, renungkan baik-baik, saya yakin Bapak Ibu akan mendapatkan lebih dalam lagi dengan firman Tuhan itu. Saya yakin. Iya, Pak. Amin. Oke, sampai sini aja, Bapak Ibu. Mantap, keren. Oke, Senin depan kita akan bahas topik yang menarik lagi, yang tak kalah menarik, ya. Amin. 1 jam lagi Bapak. Amin. Sekitar 1 jam lagi kan. Gimana Pak? Haleluya. 1 jam lagi. Maka biasanya di Papua Papua, Di Papua. biasanya Papua di Papua supagi udah sana jam eh. 12. Papua supagi. Papua sudah subuh. Papua supagi. Udah. Maksudnya Baik, supaya baik. ribut begitu. Oke Bapak Ibu, ya kita minta kita minta yang jarang kita ini siapa ini ya kira-kira Pak Effendi, Pak, mari Pak doa Pak. Silakan Pak Effendi memimpin kita dalam doa. Oh, lagi ini. Oke, baik. Ya. Oke, Pak Arifman. Mari Pak Arifman pimpin kita dalam doa, Pak. Mari, Pak. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk malam ini kami sudah belajar banyak firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya melalui firman yang kami sudah pelajari malam ini benar-benar kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Berkati hamba-Mu, Pak dosen yang sudah mengajar kami, kami tambahkan hikmat kebijaksanaan. Kami juga para hamba-hamba-Mu boleh juga bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Ariman. Pak Ketua Kelas. Terima kasih Pak. Ya. Baik, Ketua Kelas mohon diabsen Pak. Silakan. Foto Bapak Ibu untuk slide pertama kita ada 3 slide. Ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua
Ya, 1, 2,